Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Khusus untuk warga masyarakat Kabupaten Berau. Pada malam yang indah pada hari ini di daerah khusus Jakarta telah hadir jauh-jauh dari Berau abang kita, Bang Idrus. Apa kabar abang? Alhamdulillah baik bang, sehat. Luar biasa, suaranya sangat gitu kan, kayaknya menyimpan sesuatu yang ingin diutarakan. Sebentar ya, saya ke Bu Ketum dulu. Ibu Ketua Umum Relawan Berkarya Nasional, Ibu Neneng. Saya juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan sangat berbahagia pada malam ini kedatangan Ketua Berau. Saya sangat kaget karena apa? Sebetulnya tidak sekarang, tapi ada laporan-laporan seluruh Indonesia malah Berau datang dulu. Ternyata ada keinginan. Keinginannya apa? Untuk menjadikan kepala daerah, bupati tentunya. Luar biasa. Begitu laporan kepada saya, malam itu juga saya membuat satu program yang akan diserahkan malam ini yang dipegang oleh Pak Sekjen. Tentunya nanti Pak Sekjen yang akan memberikan program ini untuk di Berau, sebagaimana Pak Idrus sebagai kepala daerah tentunya ingin memajukan daerahnya ya, yang dibilang tua kan enggak, milenial. Ini sekarang kan digital untuk milenial ini dimajukan melalui ketahanan pangan, tentunya perikanan di sana luar biasa. Itu daerah kaya raya. Karena apa? Karena tambang. Kan gitu. Nah, bicara soal luar tambang, biasa. Bu Ketum. Sebentar. Nah, jadi ini begini, udah mulai di Bu sebentar. Ketum nih. Oke, lanjut. Pada waktu itu kita deklarasi di Aston menjelaskan 6 juta buat Bapak Prabowo. Sekarang saya dituntut oleh semua 38 provinsi, 518 kabupaten kota, 7.000 kecamatan menuntut. Mana Bu Neneng sebagai Ketua Umum Relawan Berkarya? Kapan kita mengadakan syukuran? Tunggu dulu. Muncul dari Berau. Ada apa ya? Kok percepatan mau laporan Bu? Berau itu Pak Prabowo cukup bagus hasilnya, luar biasa. Nah, silahkan. Ini kalau Ibu Ketum ini memang dari tadi saya sudah intip, ini pasti akan menyampaikan sesuatu hal yang akan kita kejar bersama. Kenapa demikian? Karena ya memang Bu Neneng ini, mohon izin ya Bu, sedikit ya, bukan roasting juga ini, saya harus menyampaikan bahwa dari zaman Partai Nasional Republik dan Partai Berkarya, sekarang komandoi langsung Relawan Berkarya Nasional, dan alhamdulillah 6 juta suara, bahkan kemarin dapat infonya memang sudah pada malah lebih ya, karena banyak yang relawan-relawan lain bergabung kepada RBN. Ada TKN, ada RBN. Alhamdulillah, nggak tahu siapa kok banyak seperti itu. Ternyata ya mungkin masyarakat luas tahu di era Bapak ini mungkin ya. Itu dia. Saya tidak perlu menjelaskan kenapa kok RBN laku keras. Jadi bukan hanya 6 juta ya. Lebih Bu. Lebih ternyata. Nanti kita lihat seperti apa, luar biasa kinerja provinsi-provinsi mendukung Bapak Prabowo, luar biasa. Alhamdulillah Allah telah memberikan kemenangan Bapak Prabowo. Oke, dah. Sebelum berbicara soal Berau nih, saya ingin berkenalan dulu nih, Bang. Abang ingin berkenalan, nama siapa dan emang dari mana dan apa rencana kedepannya? Siap. Perkenalkan diri saya Idrus. Saya dari Kabupaten Berau. Saya putra asli Berau. Keinginan saya, mimpinya mau jadi kepala daerah, Bang. Ya, luar biasa. Jadi seorang anak muda yang bermimpi ingin menjadi kepala daerah. Seperti itu, Bang. Wah, ini harus terhashtag nih, berawal dari mimpi sampai ke daerah khusus Jakarta. Ini sedikit ya. Biasanya kalau mimpi menjadi kenyataan loh. Nah, Amin, baru saya akan sampaikan amin, itu. Nah, sekarang saya akan sedikit tadi sempat scrolling sebegitu Abang nyampe sini. Saya akan bertanya terkait UMKM Berau Ceria Milenial itu konsepnya apa dan seperti apa. Bahkan
kalau nggak salah baca saya, karena saya tahunya dari media, dulu sempat dapat dukungan dari Kemenparekraf dan Kemenkop. Ya, betul. Mau diceritakan Dari ini, kenapa? Pak Menteri. Saya pengen tahu nih, siapa tahu kita orang DKJ ini kan akan mengarah ke ibu kota baru di sana gitu kan. Siap. Silakan. Mohon izin Bu Ketum, Pak Sekjen. Jadi ini semua berawal dari mimpi Bang, ya kan. Awalnya bagaimana produk-produk Kabupaten Berau ini bisa dikenal dulu nih di nasional, ya kan. Makanya dengan itu kita bentuk UMKM Berau Ceria ini yang melibatkan itu anak-anak milenial, ya, yang dari lulus sekolah, ya kan, anak-anak kuliah itu kita libatkan semua Bang. Karena bagaimana anak-anak di Kabupaten Berau itu supaya dia berpikirnya positif, ya kan, supaya jangan ada yang negatif. Makanya anak-anak Berau di Kabupaten Berau itu anak-anak mudanya kita rangkul Bang, seperti itu Bang. Nah, ini ngomong-ngomong sedikit anak muda, segmented-nya kemana nih? Ini kan tadi kan sudah dengarkan akan maju untuk Berau 1. Nah, mungkin ada bidikan-bidikan, mungkin mulai dari sumber daya manusianya atau dari apa yang akan Anda, Abang, giatkan untuk generasi muda di sana? Dari sisi mana dulu nih? Yang jelas dari sisi untuk SDM-nya dulu Bang, ya kan, kita ada nanti untuk pelatihan-pelatihan untuk SDM-nya, supaya nanti ke depannya mereka ini menjadi pengusaha yang sukses. Jangan sampai mereka ini di umur 40 tahun, 50 tahun baru berpikir Bang untuk jadi pengusaha, ya kan? Iya. Nah, kalau bisa dia dari lulus sekolah, lulus SMA dia sudah bisa jadi pengusaha. Berarti Seperti dibidik itu, Bang. dulu ya, mereka masih sekolah udah dibidik nih ya. Oh sih. Biasanya kan di Jelas, SMA Bang, itu jelas. ada ini apa, kewirausahaan ya. Iya, betul seperti itu Bang. Saya paham rencananya. Kita akan tanya Bu Ketum. Bu Ketum, mungkin ada rencana-rencana ke depannya untuk mendorong program Abang kita ini untuk kewirausahaan, untuk generasi muda di sana, mungkin dari relawan berkarya. Maka dari itu saya bilang, udah saya persiapkan untuk program untuk anak-anak milenial yang mudah-mudahan Idrus menjadi kepala daerah di sana ya. Amin. Betul. Siap. Kalau udah punya keyakinan biasanya yakin. Ya contohnya lah. Tidak ada keraguan. 1 putaran 6 juta jelas menang, dan nanti kepala daerah mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan menjadikan bisa tujuannya bagus untuk anak-anak milenial ke depan, dijadikan anak-anak muda usaha dalam perikanan, dalam pertanian, ya meningkatkan sosial ekonomi tentunya, meningkatkan sosial ekonomi, seni budaya, dan kita ya religinya harus menyatu. Wow, ternyata program sudah disiapkan oleh Bu Ketum. Dan kita tahu Bu Ketum ini adalah seorang entrepreneur senior juga sebetulnya. Cuman memang ketika kita bicarakan soal kemenangan Prabowo Gibran paslon nomor 2, boleh nggak Bu izin ya Bu ya, punten ya, saya akan tanya langsung nih berapa jumlah suara yang ada di Berau nih. Ini kan live streaming juga menarik nih. ini, Menarik. Berapa suaranya yang ini di Berau itu total? Untuk Kabupaten Berau sendiri jumlah untuk pemilihnya itu ada 191.000. 191 DPT. Ya. Yang kemarin itu untuk suara Prabowo dengan Gibran itu sekitar 112.000 lebih. Artinya di situ ada 60% Bang. Berau memenangkan Prabowo Gibran. Wow. Seperti itu Bang. Ini konsepnya saya sudah paham Bu Ketum. Kita kan sama-sama paham lah kalau relawan berkarya itu ex partai berkarya. Nah di Kalimantan Timur sendiri termasuk Kalimantan Utara, se-Kalimantan Raya sebetulnya itu banyak sekali ya Bu ya. Cuma ketika partai berkarya kemarin sempat ada dinamika positif, semuanya lari ke relawan berkarya. Nah di relawan berkarya ini terkadang pergerakannya itu tidak terdeteksi, tapi ketika ada acara kumpul semua. Begitu, gimana tuh Bu Ketum? Satu potensi yang memang sebetulnya ya Ibu Ketum juga sudah paham bahwa ya di mana-mana kita ada gitu kan. Gimana Bu Ketum, pandangan Bu Ketum? Ya karena relawan berkarya itu ormas ya. Untuk tadinya untuk satu relawan, tapi karena ada pilpres, ex partai berkarya semua turun di relawan berkarya. Itu yang melihat sosok Pak Harto ya.
begitulah. Ya, memang sangat luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal entrepreneur muda, generasi muda, mau diapain sih? Apa yang sudah Anda lakukan di Bro Ceria nih? Yang sudah dulu aja kita bahas, ke depan nanti saya akan tanyakan. Di Bro Ceria tuh ngapain aja, terus diapakan generasi mudanya, dan apakah seperti petani-petani entrepreneur muda atau seperti apa? Silakan. Yang pertama Bang, kemarin yang kita lakukan dulu, bagaimana UMKM Brau Ceria ini bisa dikenal dulu di Kabupaten Berau. Caranya seperti apa? Kita kemarin waktu tahun 2023 tanggal 6 sampai 11 April itu kita mengadakan festival UMKM Brau Ceria. Nah, tujuannya sendiri itu untuk kita bagaimana kita bisa mengumpulkan produk-produk dari berbagai kampung yang ada di Kabupaten Berau. Nah, jadi di situ ada 13 kecamatan Bang, ada 100 kampung dan 10 kelurahan. Nah, jadi 13 kecamatan ini apa-apa saja sih produknya? Nah, itu dulu yang kita mau tahu, produk di Kabupaten Berau apa saja. Nah, seperti itu Bang. Saya tanya sekarang, produknya apa? Produknya ini itu ada khas makanan Berau Bang, yang namanya itu ancur pedas. Itu abang harus coba itu nanti kalau ke Kabupaten Berau, termasuk ancur juga. pedas. Nah, iya. Apa itu? Nah, ancur itu artinya gini Bu, dia bahasa Berau sebenarnya ancur itu. Apa itu? Ancur itu dia dari racikan berbagai macam ini bumbu-bumbu dapur. Nah, di situ ada semua. Nah, dan cara membuatnya pun beda. Nanti kalau Ibu Bu Ketum ke Berau, kita akan siapkan. Saya udah berulang kali ke sana, nanti ke sana lagi. Iya. Harus Bu, harus. Iya. Hancur pedas ya, namanya itu memang langsung terhashtag loh. Wah, itu berarti satu di antara produk-produk UMKM yang diunggulkan di Bro Ceria itu ya. Betul. Nah, terus waktu dukungan dari Kemenparekraf sama Kemenkop, itu apa yang Anda lakukan waktu itu? Ya, kita mencoba, kita dari sebenarnya ini kan kita ya anak kampung ya Bang, anak yang sederhana. Jadi kita mencoba untuk ketemu ini, membuat gebrakan bagaimana caranya anak muda ini mendapat dukungan dari Pak Menteri. Jadi ada 2 menteri Bang yang mendukung kemarin itu, salah satunya itu Menteri Pariwisata Bang Sandi, terus itu Menteri Koperasi Pak Teten Mas Duki. Iya seperti itu Bang. Berarti itu udah sangat enak banget. Nah, saya akan lempar ke Bu Ketum. Bu Ketum, pemaksimalannya gimana kira-kira tuh untuk produk-produk di sana? Kalau menurut saya ya kan, kalau jadi kepala daerah, Siap betul. di situ ada pemandangan indah, kelautannya bagus. Bagaimana caranya kepala daerah yang muda ini menjadikan tambahan devisa? Bisa tidak? Jawab langsung, hayo. Bu Siap, Ketum bisa. nanya. Luar biasa memang ini Bang itu. Ya pada intinya memang seperti itu Bu. Jadi begini, kalau saya juga akan turun tangan membantu program pemerintah, termasuk ada. Jadi bukan hanya Bali, bukan hanya NTB. Saya pernah ke Papua, melihat pemandangan indah, begitu lautnya luas, terus perikanannya luar biasa. Kenapa? Kok tidak ada pemikiran devisa, tambahan devisa untuk di situ? Maka dari itu kemarin saya turun tangan di Kabupaten Kerom, di kecamatan apa namanya, salah satu kecamatan lah. Pada saat itu saya memang dimintain tolong, jadi ini melenceng kemana-mana. Alhamdulillah saya ada kerjasama dengan Bapak Pangdam, Polres di sana, untuk membantu. KKB ingin menyerahkan, saya kaget ya, KKB ingin menyerahkan senjata kepada siapa? Ibu sempat viral waktu itu loh Bu. Saya turun tangan di Waris, Kabupaten Waris. Jadi saya terbang 8 jam ke sana. Tapi saya tidak merasa takut, tidak. Maka dari itu nanti bagaimana pemerintahan Bapak Prabowo sebagai masyarakat, saya sebagai masyarakat, bagaimana caranya masyarakat di Papua itu
harus kita perhatikan dalam segala halnya. Saya pernah bilang, bukan merdeka, apa merdeka? Kemerdekaannya, kehidupannya gitu Merdeka maksudnya. perutnya, pikirannya, Itu masa dia. depannya. Wah, luar biasa begitu. Nanti kalau kita ada lahan, nanti bukan hanya di Brau ya, nanti calon bupati, ayo kita bersama-sama membuat perumahan. Kalau ada lahan, dari mana duitnya? Gampang, di sana banyak emas, banyak segala hal, ya kan? Betul. Banyak pemasukan devisa, jangan ditakut-takutin. Bukan hanya Bali, NTB, tidak, di sana begitu indah yang namanya Jembatan Merah kalau gitu nggak salah. Saya liatin, ya ampun, seperti ini kenapa? Sayang sekali tidak, luar negeri itu tidak digerakkan para wisatanya di Indonesia ini gitu. Termasuk Bro ya, karena Bro penyangga ibu kota di sana. Nah, sekarang saya akan sedikit bertanya, Bang. Ini kan di UMKM Bro Ceria ini kan ada produk dan banyak produk ya. Diapakan sih produknya itu? Produknya ini ya jelas kita tawarkan Bang, ya kan, kita jual, ya kan, supaya dapat cuan nih Bang, ya kan. Supaya juga masyarakat yang bergerak di UMKM itu juga bisa hidup Bang, ya kan, seperti itu. Ya kan, tujuan kita ya produknya ini laku, tidak juga di lokal tapi ke nasional seperti itu Bang. Oke, nah untuk olahannya itu dijual seperti apa? Packagingnya atau seperti apa? Nah ini packagingnya. Ini saya harus bertanya soal detail nih kalau soal beginian UMKM ini detail menyangkut banget masyarakat ya, Bang. banyak soalnya ini. Ya. Kalau packagingnya itu kan Bang, kita sebelumnya kita ngadakan pelatihan dulu. Oh iya. Iya, jadi untuk membuat packaging itu supaya anak-anak milenial juga ini bisa berinovasi di sana Bang. Ya. Luar biasa. Saya dengar sampai ekspor juga katanya. Kalau ekspor kemarin UMKM Brau Ceria ini itu kemarin belum ada Bang untuk ekspornya. Tapi kalau Kabupaten Berau itu sudah berhasil mengekspor, ya kan, kakao bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan PT Brokol. Alhamdulillah ada 1 kontainer Bang, kakao dikirim ke Amerika. Wow. Langsung. Dari Bro langsung ke Amerika. Langsung Bang, iya. Alhamdulillah. Wah, ini harus agak sedikit detail. Kenapa harus detail? Karena yang kami temukan ya, kalau ke daerah itu mau ekspor itu biasanya ketahan sama peraturan dan kualifikasi harus sesuai dengan standar katanya. Ya? Kebetulan hari ini saya kedatangan anak milenial juga, punya pemikiran untuk pakan apa, Dek? Makan apa, Dek? Pakan ternak. Makan ternak. Itu baru terpikirkan dan ini anak baru membuat. Bagaimana kalau di sana di Brau membuat satu produk itu untuk ya apa namanya kenaikan pemasukan untuk ya untuk program lah, program pemerintah ini. Coba dari sini. Ya Mas, kita open, kita maju dulu, kita akan berbagi. Ada satu potensi UMKM yang bisa digerakkan di Kabupaten Berau sana. Ada pemikiran bagus sekali. Nah ini RBN mau turun tangan untuk permasalahan ini. Alhamdulillah. Dek, sini Dek. Ya, jadi kita di sini memang membuka pemikiran-pemikiran yang bisa kita adopsi, bukan hanya untuk Berau sebetulnya, untuk RBN di seluruh Indonesia. Silakan Bu Ketum. Sebentar. Ade punya program apa yang sudah berjalan dan membutuhkan apa ya? Nah, nanti ini kerja sama dengan RBN biar di Brau membuat seperti itu untuk ya menambah tambahan usaha anak-anak muda. Ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Irfan Aprilano. Sebelumnya saya ingin menyampaikan yang saya kerjakan saat ini, saya budidaya maggot. Maggot. Kalau belum tahu, itu sejenis ulat sebelum menjadi lalat. Lalatnya itu beda. Lalatnya yang disebut itu black shoulder fly, lalat hitam. Di mana
maggot itu nantinya bakal jadi pakan ternak setelah mengalami fase pasca panen. Nantinya dia mengalami fase pengeringan. Setelah pengeringan dia menjadi sebuah dia digiling. Setelah digiling dia dikristalkan, dicampur dengan bahan-bahan yang lain, akhirnya menjadi konsentrat. Itu gizinya banyak ya? Karena memang maggot itu yang kita cari paling banyak protein, sampai di kandungan sekitar 11-12%, maka makanan yang kita kasih memang kandungannya lebih banyak ke protein. Luar biasa sekali. Bagaimana pendapat Anda langsung nih? Luar biasa nih, perlu belajar ini Bang. Bawa ke Berau. Iya, siap. Sama abang ini perlu belajar kita nih. Kalau bisa nanti bareng-bareng kita ke Berau Bang. Siap, Bang. Siap. Nah, oke, Ibu cukup, dan ini sangat luar biasa sekali karena maggot ini Terima kasih ya. gizi proteinnya sangat besar. Coba saya akan menarik sedikit tadi ke pembicara soal ekspor. Katanya ada tim yang memang dari Berau sana yang ekspor, mungkin kalau boleh dengar biar sekalian belajar juga, Bang. Siap, siap. Oke Bang, jadi gini, tadi kan bicara UMKM, hasil dari hasil tani, diolah segala macam. Nah sekarang bicara ekspor nih, dari Berau itu bisa mengirim sampai ke Amerika. Itu bagi saya prestasi, bahkan bisa teman-teman juga belajar bagaimana caranya. Nah mungkin Abang bisa sedikit, ini Bang, kita bincang-bincang dikit Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Joko Satria dari Berau juga. Asli keluar Berau. Izin Ketum, Pak Sekjen. Ekspor itu mudah Bang. Semua orang mudah. Apa yang dia bilang sampaikan tadi nugget. Itu feudnya orang-orang China itu. Orang-orang China itu. Jadi kayak apa ya? Kayak satu komoditi di China itu, kayak trade komoditi China itu banyak. Kita punya database Bang. Saya kan eksportir nih. Wow. Di Berau itu hasil lautnya itu berlimpah. Saya bicara hasil laut satu spesies ya. Kebetulan saya ini pelaku masalahnya, jadi enak saya ngomong. 2024, 2023 saya kontrak gurita ke Korea itu 43 kontainer. 43 kontainer. Wow. Satu kontainer itu sekitar ya 1,2 lah. Wah, ya, Bapak bisa satu komoditi ya. Saya bicara satu komoditi hasil laut. Spesies laut itu 130 spesies laut, luar biasa nih. Kita belum bicara darat ya, itu laut. Apalagi perkebunan Bang. Sawit banyak nih, apa yang disampaikan Pak Ketum tadi itu. Sampahnya ya bisa jadi komoditi. Udah deh. Anak kampung bisa ekspor juga, Bos. Anak kampung bisa ekspor juga. Anak kampung bisa ekspor. Pertanyaannya bagaimana menyelaraskan hasil dari UMKM bisa ekspor termasuk kakao. Bukannya di situ ada kualifikasi. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda memberikan pemahaman terhadap generasi milenial di sana, terutama Berau atau gimana? Gampang Bang. Gampang ya? Udah Begutum udah nyampaikan tadi tuh sampai Sabang ke Merauke. Kita sudah tahu tuh, Begutum sudah nariknya fix untuk hasil laut. Ini kayaknya harus segmen khusus ya Bu Ketum ya. Enggak, ini masalah durasi soalnya. Nanti Yang jelas segmennya di Berau ini Bang. Ya di Berau ini. Jadi sekalian anak-anak milenial ini ngumpul ini. Iya. Nah, Yang jelas Bang, saya selaku pelaku usaha, businessman, saya punya database buyer, interest Australia, Korea, Jepang, China. Dengan regulasinya, kebetulan kita ada atas perdagangan kita luar negeri, gampang Pak. Apa yang mudah sekarang? Digital Pak. Makanya kita ini perlu mudah, apa yang disampaikan buku Tom tadi itu. Digital milenialnya butuh Bang. Masa iya kita di kampung nggak bisa ekspor? Abang tinggal klik aja, cari database buyer hasil laut, banyak tuh Bang. Cuma kan lagi-lagi mindset dan cara kita pandangnya lagi Bang. Lo dapat modal di mana? Gampang narik bayar mah. Yang penting komoditas kita punya harga jual, bayar datang Bang. Gampang itu. Satu pertanyaan, untuk kakao itu seperti apa? Kakao di sana itu memang subtratasinya luas Bang. Dan diberikan sertifikat internasional ya. Ini juara satu ya. Berau. Prancis itu juara satu Bang. Di seluruh dunia juara satu. Legfish kualitinya bagus. Kita kasih ruang khusus aja. Siap, Abang Mas ini Bang. Pak Ketua DPD ini saya yang harus tanya ini soalnya. Yang jelas Pak Ketua DPD tidak salah mencari. Betul. Dan saya mungkin juga mohon maaf, banyak teman-teman pengusaha juga yang melihat tayangan ini ya. Ini satu langkah kemajuan untuk Berau melalui relawan berkarya nasional ya. Satu di antaranya ada Ketua DPD relawan berkarya nasional yang memang akan
maju dan berkonsentrasi dalam pilkada ke depan. Nah, tadi sudah bicara soal program sedikit soal ini, ya mungkin Bu Ketum ada penyerahan program nggak? Sudah akan saya serahkan Oke. program. Boleh mungkin Tapi Pak. sebentar, saya bicara dengar tadi digital. Pada waktu itu saya direktur utama satu perusahaan. Komisaris saya adalah Pak Gus Dur, komisaris. Saya waktu itu dipanggil, ada sekretaris saya. Sini Neng, ada apa Gus? Tahu Neneng nantinya. Apa itu? Nanti yang akan datang maksudnya? Mau umroh, nggak usah datang berduyun-duyun, suntik ini itu dan sebagainya. Kepingin makan lapar, tinggal begini aja. Ketawa kita. Apa itu? Ternyata Gus Dur memberikan tahu kepada saya. Terus pikir, oh digital ini yang pernah disampaikan oleh Gus Dur. Tuh. Ya kan? Saya juga aneh gitu. Anehnya gini, nanti semua tinggal gini aja. Apa ini gini Gus? Nah, gini aja, mau apa juga tinggal begini. Mau umroh, mau apa semua terwujud. Betul sekali Bu Ketum. Bahkan generasi Kenapa saya meyakinkan Bapak Prabowo jadi? Dan saya bilang, tidak ada keraguan kan di diri saya. Pada waktu saya di Aston bicara pernyataan sikap terhadap Bapak Prabowo jadi, saya jadi ingat Gus Dur. Ya begitu. Itu saja dari saya. Semoga Adek menjadikan kepala daerah, Siap, Bu Ketum. memajukan bukan saudara anak-anak milenial aja. Terus kalau kayak ini ibu tidak milenial terus bagaimana? Tapi tidak mau kalah, tidak mau kalah, masih mampu untuk masa depan dan membantu program pemerintah yang akan datang, bukan akan datang lagi sekarang ini dan nanti Bapak Prabowo Subianto. Kita harus ikut peran serta membantu program pemerintah. Relawan berkarya nasional, maju terus, pantang mundur. luar biasa. Dan mungkin Bu Ketum kita akan panggil Pak Sekjen untuk penyerahan program-program yang sudah tercatat. Pak Sekjen dimohon untuk menyerahkan program langsung kepada Ketua DPD. Nah, silakan. Luar biasa, baru Brau yang diberikan. Jadi mohon maaf seluruh Indonesia kepada provinsi-provinsi yang lain. Dalam menunjang ketahanan pangan nasional, nanti aja kita bahas. Ini programnya, semoga mungkin Pak Sekjen ada yang mau disampaikan sedikit saja untuk Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Ini program nasional. Nanti ini turunannya supaya dilaksanakan di Kabupaten Bro. Mudah-mudahan ini bisa menunjang keinginan Pak Ketua untuk jadi pimpinan daerah atau bupati di Bro. Demikian. Luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Sekjen. Jadi Pak Sekjen, takut ada pertanyaan dari seluruh provinsi dan kabupaten kota. Loh, kok kita tidak diundang? Mohon maaf. Ini senekatnya yang namanya Saudara Idrus yang mau mencalonkan bupati. Begitu nekat dan datang laporan kepada saya, Ibu ini saya melaporkan kemenangan di Bapak Prabowo. Terus saya akan mencalonkan terus. Waduh, luar biasa. Ayo kita bicara di Jakarta. Terus, pada hari ini semoga Allah memberikan berkah dan kesehatan seluruh Indonesia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan lanjutkan. Terima kasih Pak Sekjen. Silakan Abang, kita lanjutkan sedikit wawancara eksklusif ini karena banyak hal yang saya pelajari tentang Berau. Bahwasanya Kabupaten Berau itu satu di antara kabupaten penyangga IKN, Ibu Kota Nusantara. Nah, dari sisi yang lain nih, yang saya tahu kan di Kalimantan itu kan banyak suku-suku nih kan. Itu di Berau sendiri itu seperti apa dan bagaimana untuk national character building, para tokoh-tokoh masyarakat di sananya seperti apa, dan mungkin ya bisa kasih tahu saya akan
sebarkan juga karena Brau ini menarik. Siap. Jadi untuk suku Kabupaten Berau itu sudah banyak Bang. Jadi suku-suku dari luar hampir suku yang ada di Indonesia ini ada semua Bang. Tapi di situ di cover oleh apa itu namanya, keraton. Di situ ada dua pecahannya, itu dulu satu kerajaan, cuma sekarang menjadi dua kerajaan. Jadi kerajaan Gunung Tabur sama kerajaan Sambaliung yang dalam satu kabupaten. Nah, jadi suku-suku yang ada di Kabupaten Berau ini ya semua dirangkul oleh kesultanan yang ada di Kabupaten Berau itu sendiri Bang. Seperti itu. Pertanyaan saya, dari UMKM Berau Ceria milenial itu dilibatkan nggak masyarakat adat di sana atau seperti apa? Semuanya kita libatkan Bang, karena memang UMKM Berau Ceria ini dia mengacu kepada produk. Jadi semua suku itu kita cari produk-produknya Bang. Produk kita unggulannya? Iya, kita gali apa sih produk-produk unggulannya, seperti Jawa, terus itu Lombok, NTB, terus itu serta yang suku-suku di situ lah Bang, banyak di situ. Jadi ya kita gali semua. Luar biasa sekali, berarti ya ini dia Tapi udah menarik. tahu kan semua itu adalah RBN. Relawan Siap, Berkarya RBN. Nasional. Saya baru mau nanya Bu Ketum, di sana RBN menjadi fasilitator dan wadah dari UMKM antar lintas suku, lintas agama yang ada di sana. Seperti itu. Nah, melihat ke depan kesiapannya nih, kalau boleh kita dengar sama-sama, karena kan yang nonton streaming ini tidak hanya di ruangan ini tapi masyarakat di Berau sana. Mungkin ada tokoh-tokoh juga yang tadi Bu Ketum sudah sampaikan bahwa streaming ini ditonton oleh banyak tokoh. Apa yang akan disampaikan untuk masyarakat mungkin kalau melihat tayangan ini? Ya, harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Berau, jangan lupa saya dari milenial mewakili anak-anak muda di Kabupaten Berau. Insya Allah kita akan bertarung menjadi kepala daerah ini. Jadi saya minta didukung dan dipilih ya supaya menjadi kepala daerah. Seperti itu. PD-nya luar biasa. Makanya buru-buru ke Jakarta ketemu Bu Ketum. Oh siap, saya langsung kejar nih Bu Ketum, ya kan? Saya akan tanya Bu Ketum, sebagai ketua umum melihat anak binaan muncul menyatakan siap maju pilkada. Bu Ketum punya jurus jitu, mau dibocorkan sedikit mungkin Bu? Bukan begitu juga, langsung saya siap, ayo kita jalan. Lah ini dia hasilnya. Kita bagaimana caranya? Harus berhasil. Ya kan? Harus menang Bu Ketum. Harus berhasil itu ya menang. Berhasil. Malah debat ini ketemu sama ketua DPD. Tapi memang sangat luar biasa. Ketika Tapi nanti ada kuncinya seperti apa, harus tanya dengan saya. Siap, berarti rahasia Bu Ketum itu ya. Kita nggak ikutan. Empat mata nanti Bang. Iya. Soalnya saya sudah pernah mendorong Kota Baru. Sekarang masih sebentar lagi mungkin udah selesai ya. Saya ikut peran serta mendorong beliau jadi bupati. Wow. Bupati Kota Baru. Pak Bupati Kota Baru masih menjabat hari ini Bu? Masih. Salam. Ya udah selesai. Oh, udah selesai. Mungkin nanti mau maju lagi. Mau selesai. Oh, mau selesai. Kalau nggak salah wakilnya mau naik lagi kan. Ya, itu saya kembalikan ke Bu Ketum, konsepnya seperti apa dan bagaimana relawan berkarya adalah wadah yang tepat. Boleh saya buka nggak terkait relawan berkarya nasional yang memang digandrungi dan menjadi wadah yang ini untuk menunjang ketahanan pangan, khususnya dari era-era yang lama yang terakumulasi hingga hari ini. Di relawan berkarya programnya jelas sangat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, apalagi pemerintahan yang baru ini. Sangat simetris dan sangat seimbang, di mana ada Pak Prabowo, ada Mas Gibran yang milenial, sehingga milenial sudah mulai bermunculan. Satu di antaranya Bang Idrus. Bang Idrus, gimana nih milenial di sana nih, kalau misalkan ada nih, karena wawancara ini kan untuk kita memperkenalkan Abang nih. Siap. Apa dan bagaimana nih program terdekatnya, apakah langsung nanti buat acara pelatihan atau apa? Kita jangan bicara dulu kepada pilkada deh. Apa dulu nih menuju ke sana 5 bulan ke depan deh, mau ngapain deh? Program saya yang pertama tertuju kepada milenial dulu Bang. Ya kan, bagaimana milenial ini kita beli keterampilan, ya kan, keterampilan sehingga mereka ini
ya kembali lagi tadi supaya menjadi pengusaha. Itu Bang. Nah, itu yang pertama yang kita kejar. Nanti berikutnya ada lagi. Nah, Ya kan? oke, kalau begitu saya paham dan ini sebetulnya durasi ya. Tapi mungkin ada yang mau menambahkan, ada yang mau bertanya mungkin. Oke. Nah, mungkin sekarang Bu Ketum ada closing statement dari Ibu untuk anggota dan pengurus relawan berkarya nasional di seluruh Indonesia. Karena tayangan ini untuk teman-teman yang lain juga, untuk pengurus yang lain juga, memang hari ini nyatanya Berau yang terdepan ke sini. Mungkin silakan Ibu sebagai closing statement. Jadi terima kasih, mudah-mudahan bukan hanya Berau yang mau mencalonkan, siapa tahu kabupaten lain dan ketua-ketua kabupaten yang mau mencalonkan, ayo kita berikan semangat. Mudah-mudahan bukan hanya kabupaten tapi siapa tahu ada yang untuk gubernur, ya kan, wali kota. Mudah-mudahan semakin semangat relawan berkarya untuk masa depan. Oke, sebelum saya kasih bonus, saya akan dengar dulu closing statementnya dari Bang Idrus. Siapa? Silakan Bang. Siap, tapi lihat catatan dulu ya Bang. Hah? Lihat catatan ntar dulu. boleh. Ya di sini kalau kita berbicara tentang UMKM Bang, yaitu jadi UMKM Berau Ceria ini adalah sebagai wadah tempat berkumpulnya anak-anak milenial berserta tempat berkumpulnya juga produk-produk. Nah jadi produk-produk yang kita ambil dari kampung itu ya kita pasarkan Bang melalui digital tadi itu. Nah seperti itu. Jadi closing statement saya dari saya nih Bang, bagaimana kalau mau buka catatan jangan ragu-ragu Mas, saya juga harus baca dan harus pelajari. Jadi UMKM Berau Ceria itu membantu terwujudnya peningkatan perekonomian khususnya kaum milenial dan masyarakat Berau agar menjadi sebuah potensi dalam meningkatkan dan mengembangkan sektor ekonomi kreatif, inovatif dan berdaya saing. Seperti itu Bang. Wah, luar biasa. Nah, tadi saya sudah bilang closing statement, tapi saya ingin ngasih bonus pertanyaan. Jika Anda menjadi bupati, saya belum bertanya yang lain bagaimana konsepnya, maju dengan jalur independen atau dukungan parpol, saya nggak berani nanya itu karena sudah ada beketum. Cuma jika Anda jadi suatu hari, mungkin dalam konsepnya, jika saya menjadi bupati, nah apa gitu kan? Jika saya menjadi bupati, ya kan, yang pertama yang akan saya perbaiki ya kesehatan, pendidikan, serta infrastrukturnya. Seperti itu Bang. Kalau masyarakatnya sudah sehat, Kabupaten Berau, insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Seperti itu Bang. Luar biasa sekali Bu Ketum. Ini ada sedikit tambahan Bu, pertanyaan sebetulnya ini agak tabu untuk dipertanyakan. Bu, ke depan relawan berkarya nasional itu apa benar akan ada menjadi center of entrepreneurship setiap kabupaten? Sudah saya persiapkan. Alhamdulillah. Dengar sendiri kan Bang. Ini ketua DPD bocorin terus. saya jadi offset jadinya nih kan. jadi ya kalau memang di Berau sudah ada ya memang dimaksimalkan. Bahkan kita sempat review soal Berau, ya mau ke Berau itu bagaimana gitu kan, teman-teman dari Jakarta ini mungkin ada yang mau ke sana nanti rombongan gitu kan. Sejauh mana pengenalan Anda terhadap Kabupaten Berau sendiri? Saya ingin tahu nih, apakah di sana ada bandara, terus bagaimana seperti apanya, atau ya gimana lah, bikinlah sesuatu yang menarik buat kami bisa datang ke Berau. Silakan. Untuk datang ke Berau tidak jauh Bang. Kalau dari Jakarta menuju Kabupaten Berau hanya 2 jam saja Bang, melewati pesawat batik. Nah itu udah sampai. Ada bandara di sana? Ada Bang, bandaranya internasional Bang. Oh Berau internasional ya? Jadi pesawat Boeing juga sudah masuk di sana Bang. ATR, terus itu di sana juga pariwisatanya bagus-bagus Bang. Salah satunya ubur-ubur yang anti sengat. Ubur-ubur anti sengat itu gimana tuh? Kalau dia masuk ke Pulau Kakaban itu dia tidak nyengat Bang. Tapi kalau dia keluar dari pulau itu dia nyengat. Ya makanya ini luar biasa Bang, luar biasa dari rahmat Allah. Kabupaten Berau itu terkenal dengan ubur-uburnya Bang. Iya. Banyak potensi yang masih harus digali. Masih banyak lagi Bang. Kalau saya ceritakan, waduh sampai subuh ini Bang. Tentang potensi Kabupaten Berau ini. Jadi dekat nggak dengan Bapak Gubernur?
Bapak Gubernur Pak Isran. Isranur. Alhamdulillah saya kenal sama beliau. Cuma kemungkinan beliau ini kurang mengenal. Seperti itu. Alhamdulillah Pak Gubernur sahabat saya. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Nggak ada lagi kan bang? Ada tambahan lagi. Kita lagi simpen nih, Bang. catat dulu biar nggak lupa. Iya, betul bang. Siap. Ya, ini 4 mata nanti bang. Saya sini, Urusannya Bang. lain. Memang kalau generasi milenial ini agak lain ya. Mohon maaf ya pemirsa yang mungkin lihat tayangan ini. Jadi ya wawancara eksklusif ini apa adanya, tidak disetting. Ya beginilah. Betul bang. Nah, satu lagi. Tapi sebentar. Ini kita di sini ini harus terima kasih loh dengan Bapak Is. Ucapkan terima kasih, Pak Is. Pak Is, terima kasih. Mana Pak Isnya ya? Ya, jadi tempat ini kita wawancara Pak itu. Is juga membina RBN juga. Ya, satu dari pembina RBN ini Pak Is memiliki tempat yang sangat luar biasa, sebuah kafe yang istimewa. Di sini bisa nyanyi juga, ya, makanannya juga istimewa dan sangat eksklusif. Ini Pavilion Cik Ditiro. Jadi di Jalan Cik Ditiro, silakan nanti browsing, kita cari, silakan mampir di sini. Hanya saja pada eksklusif pada hari ini, ya mungkin ini sebagai pengenalan dan sebagai contoh. Pak Is mohon izin ke depan. Ini Bang, izin ya Bang ya. Siap, Ini siap. ada tamu memang tidak terkonsep tapi saya suruh naik terus. Ini juga nggak apa-apa. Kita harus belajar banyak turut soalnya. membina Ini perlu RBN. ini bang untuk milenial. Saya langsung tanya nanti ke beliau, Pak Is izin Pak Is kalau mau buka di Brow Cafe boleh nggak Pak? Saya tanyain, tenang saya wakilin. Wah. Nah, jadi banyak pengusaha di Jakarta ini. Bukan begitu. Ya, silakan Bu Ketum. Kepentingan Pak Is bukan hanya itu. Siapa tahu bisa memberikan sponsor. Siap, itu juga Bu. Itu yang paling Itu penting. yang paling penting Bu Ketum. Aduh. Intinya Pak, di Brow banyak peluang Pak. Saya bantuin nanti Siap. lewat komisi gue ya. Ya betul ya. Wow, kebetulan sudah sering ke Brow Pak Is ini, jadi ya kita justru yang belajar dari beliau ya. Wow, berarti sudah, berarti sudah ada catatan torehan sejarah Pak Is di sana. Betul. Jadi tidak susah kalau mau bawa Pak Is ke sana. Nah, kan kita bisa membuat ruang kolaborasi di sana. Kasih ya apa potensinya silakan. Oke, Pak Is terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Pak. Iya. Siap. Oke, ada pengusaha lain lagi barangkali yang mau ngisi segmen, gagasannya apa, idenya apa, silakan. Sebetulnya ini ada pengusaha Minang, Ibu Tovia, berkenan apa tidak untuk berbagi soal UMKM? Jika memang berkenan, monggo. Oke, terima kasih. Nah, ini sangat luar biasa. Pak Bambang mau kemana itu Pak Bambang? Ya, ini juga hadir Pak Bambang. Perkenalkan Bu sekalian Bu live streaming. Oh malah udah kabur. Jadi memang banyak tamu-tamu yang memang tidak tersorot kamera, bahkan para leader dan para tokoh masyarakat, para pengusaha yang sangat luar biasa, pengusaha nasional dan internasional. Hanya saja memang sebagai pendukung dan dukungan, mendukung dan didukung, ya akan bermuara di relawan berkarya nasional, khusus untuk malam hari ini untuk memberikan kekuatan dan penguatan Bang Idrus untuk melenggang kangkung ke Brow 1. Seperti Siap. itu. Nah, Bu Ketum, closing statement sekarang ini benar-benar closing statement Bu Ketum. 1 menit untuk anggota dan pengurus relawan berkarya nasional seluruh Indonesia. Silakan lihat kamera, biar nanti di-cut dan diviralkan. Silakan Ibu Ketum. 1 menit, 2 menit silakan. Jadi terima kasih terutama kepada Pak Idrus yang akan memimpin Brow sebagai bupati. Semoga diberikan jalan terbaik dan sehat. Dan juga saya mengucapkan puji syukur kepada seluruh Indonesia bahwa pendukungan provinsi, kabupaten, kota maupun kecamatan, pendukungan itu ternyata diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Bapak Prabowo sudah menang dan menjadi pemimpin negara ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Sekarang closing statement dari abang kita, bakal calon Bupati
milenial, satu di antaranya ya, pasti banyak milenial sekarang. Apa, bagaimana ya melihat sosok Mas Gibran? Mas Gibran juga milenial bisa jadi calon presiden. Closing statement 1 menit 2 menit, silakan. Tunggu sebentar. Oke, siap, stop sebentar. Pantas kan ini sudah Oh ada iya, potongan. iya. Sangat pantas pengusaha muda dari Berau lari ke Jakarta mencari ketua umum hanya untuk menyampaikan siap maju pilkada. Closing statement 1 menit 2 menit, silakan. Buka catatan lagi. Ya. Oh silakan, nggak apa-apa, buka. Biar saya intip juga sekalian. Ya Silakan. harapan saya untuk Kabupaten Berau, dukung saya jadi Bupati Berau, ya kan, supaya bisa memimpin Kabupaten Berau lebih maju lagi, lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi, dan insya Allah kita akan menang menjadi Bupati Kabupaten Berau periode 2024-2029. Insya Allah kita menang. Luar Amin. biasa. Luar biasa. Oke, Bu Ketum, saya pikir sudah cukup. Abang sudah cukup. Siap. Dan saya closing statement dari saya tetap satu komando bersama Ibu Neneng Atuti melalui Relawan Berkarya Nasional. Langkah politik beliau sudah sangat jelas, banyak melahirkan politisi-politisi muda dari zaman Nasional Republik Partai dulu ya Bu ya. Bahkan di Partai Berkarya sekitar 150-an lebih anggota DPRD Dari Partai Republik dari Partai Republik ke Partai Demokrat, ke Partai Demokrat langsung ke Nasional Republik, langsung ke Nasional Republik jadi berkarya. jadi berkarya. Semoga berkarya nasional naik lagi. Semoga Siap. berkarya naik lagi. Bentar Ibu, sebagai closing statement itu Bang, bentar. tadi ada bilang Demokratnya Bang. Ah, Bu, ini Bu lagi mau ke keliling partai Bu, katanya Bu mau. Ada bilang Demokrat ya tadi ya. Nanti kita bisik-bisik di belakang. Oke, terima kasih. Bu Ketum, mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini, dan saya Elhan Jakarya dari Relawan Berkarya Nasional mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.